Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kelima yang akan membahas tentang analisis energi pada sistem tertutup. Sebelumnya, saya mengulangi sedikit tentang sistem tertutup. Sistem tertutup itu dikenal dengan sistem di mana massa konstan. Pada sistem tertutup, massanya konstan. Kenapa massa bisa konstan? Karena pada sistem tertutup, semua batasannya itu tertutup sehingga massa tidak dapat masuk maupun keluar ke dalam sistem. Sistem tertutup juga dikenal dengan istilah kontrol mass atau massa terkontrol. Sistem tertutup umumnya dapat berupa dua kondisi. Yang pertama yaitu rigid tank atau tangki yang kaku. Ini mempunyai ciri-ciri di mana volume konstan. Kenapa volume konstan? Karena bentuk tangkinya atau bentuk wadahnya kaku sehingga tidak bisa terjadi perubahan volume. Dan yang kedua, piston cylinder device. Nah, piston cylinder device seperti pada gambar di bawah ini mempunyai perangkat piston yang dapat bergerak naik dan turun. Dan sistemnya tetap dalam kondisi tertutup. Nah, pada piston cylinder device, volumenya tidak konstan. Karena piston atau tutupnya ini dapat bergerak naik maupun turun. Dan pada piston cylinder device juga memungkinkan terjadi kondisi di mana tekanan konstan. Nah, moving boundary work adalah sebuah kerja yang terjadi karena adanya perubahan volume. Perubahan volume dapat terjadi ketika piston bergerak naik dan turun. Nah, untuk menghitung moving boundary work digunakan persamaan ini, yaitu WB sama dengan P dikali perubahan volume. WB sama dengan P kali volume 2 kurangi volume 1 atau sama dengan massa kali tekanan kali volume spesifik 2 kurangi volume spesifik 1. Nah, kalau kita lihat pada persamaan ini, syarat terjadinya moving boundary work adalah perubahan volume. Sehingga apabila kasusnya terjadi pada rigid tank, di mana volumenya konstan, maka otomatis tidak ada moving boundary work yang terjadi. Contoh soal yang pertama. Sebuah rigid tank berisi udara dengan tekanan 500 kPa dan temperatur 150 derajat Celcius. Ini kondisi awal. Tekanan awal 500, temperatur awal 150 derajat Celcius. Lalu terjadi perubahan atau perpindahan kalor sehingga kondisinya berubah menjadi tekanan 400, temperatur 665 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya berapakah moving boundary work yang terjadi? Nah, kita lihat pada PV diagram di bawah. Kondisi awal tekanan 500, kondisi kedua tekanan turun menjadi 400. Nah, kalau kita plot, ini titik 1, lalu ini titik 2, terjadinya secara volume konstan. Sehingga volume 1 sama dengan volume 2. Kenapa bisa terjadi pada volume konstan? Karena wadahnya rigid atau kaku, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan volume. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan, WB sama dengan tekanan kali volume 2 kurangi volume 1. Karena volume 1 sama dengan volume 2, maka ini sama dengan 0, sehingga WB sama dengan 0. Nah, dari contoh soal ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana pada kondisi wadah yang kaku, maka tidak memungkinkan terjadi moving boundary work. Contoh soal kedua, pada piston cylinder device. Nah, untuk memudahkan, saya akan merubah satuannya dari British ke SI. Massa 10 pound, itu sama dengan 4,5 kg. Lalu tekanan 60 PSI, itu sama dengan 400 kPa.
temperatur 1 320 Fahrenheit. Ini kita rubah aja menjadi 150 derajat Celcius untuk memudahkan pencarian data pada tabel. Begitu juga temperatur 2 400 Fahrenheit, ini kita rubah ke 200 derajat Celcius. Nah, jadi soalnya adalah sebuah piston cylinder device berisi uap air. Ini uap air. Awalnya bertemperatur 150 derajat Celcius bertekanan 60 PSI, 400 kilopascal. Lalu dipanaskan sehingga temperaturnya naik dari 150 ke 200. Ketika uap air dipanaskan, maka dia akan berekspansi. Sehingga untuk menjaga tekanan tetap konstan, pistonnya akan bergerak naik ke atas. Nah, pertanyaannya, berapakah moving boundary work yang terjadi? Kita plot data pada PV diagram. Ini tekanan 1 sama dengan tekanan 2, 400 kilopascal. Ini titik 1, kondisi awal, lalu dia berekspansi, berubah menjadi ke titik 2. Jadi, volumenya membesar. Dari volume 1 berubah menjadi volume 2. Nah, untuk menyelesaikan ini kita masukkan ke dalam persamaan WB sama dengan tekanan kali volume 2 kurang volume 1 atau volume ini sama dengan massa kali volume spesifik. Kita bisa rubah jadi tekanan kali massa kali selisih volume spesifik. Nah, untuk mendapatkan volume spesifik 1 dan volume spesifik 2, kita merujuk ke tabel A5 dan A6. Nah, kita lihat di tabel A5. Di awal kita mengkonfirmasi apakah fasenya betul pada superheat. Karena pada soal tertulis fasenya adalah, di soal ditulis sebagai steam atau uap air. Nah, kita cek. Pada tekanan 400 kilopascal, ternyata temperatur saturasinya 143,61, sementara temperatur pada soal adalah 150 derajat Celcius. Di sini kita bisa lihat bahwa temperatur 1 lebih besar dari temperatur saturasi, sehingga ini mengkonfirmasi fasenya sebagai fasa superheat. Nah, karena fasa superheat, maka kita perlu mencari nilai volume spesifik pada tabel superheat, yaitu pada tabel A6. Tabel A6 kita lihat pada tekanan 0,4 megapascal atau ini sama dengan 400 kilopascal. Kita lihat temperatur 1 150 dan temperatur 2 200. Dari sini kita bisa dapat datanya V1-nya 0,47088 dan V2 0,53434. Ya. 788 0,53434. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam persamaan. WB sama dengan 4,5 kg kali 400 kilopascal kali volume spesifik 2 0,53434 kurangi 0,4788. Nah, dari sini kita dapat nilainya sebesar 4708, maaf, ini 47088. Nah, di sini kita dapat besar kerjanya 0,5343 4 kurang 0,47088 kali 400 kali 0,53434
114 Joule. Ya, jadi besarnya moving boundary work yang terjadi pada kasus ini adalah sebesar 114 Joule. Selanjutnya, kita akan bicara tentang keseimbangan energi pada sistem tertutup. Pada sistem tertutup, energi yang masuk kurang energi yang keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Ya, kita gambarkan ini sistem tertutup. Lalu ada energi yang masuk dan di saat yang sama juga terjadi energi yang keluar. Maka selisih dari energi yang masuk kurang energi yang keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Kalau kita beri angka, contoh energi masuk 10, energi keluar 5. Maka pada sistem terjadi perubahan ketambahan energi sebesar 5. Nah, apabila di kondisi awal diketahui energi internal energinya 10, lalu masuk energi sebesar 5 kJ, dan keluar energi sebesar 2 kJ, maka dari sini kita bisa lihat perubahan energi yang pada sistem adalah 5 kurang 2, yaitu positif 3 kJ. Sehingga internal energinya dari 10 akan naik menjadi 13. Nah, selanjutnya, pada persamaan di bawah, kita akan melihat laju perubahan energi. Laju perubahan energi ditandai dengan angka dot, titik di atas notasinya. Sehingga laju energi yang masuk dikurangi laju energi yang keluar sama dengan perubahan energi per satuan waktu. Ya, jadi yang dimaksud laju ini berarti energinya mempunyai atau energinya per satuan waktu. Jadi contoh kalau di sini total 5 kJ. Tapi kalau pada ini jadinya 5 kJ per second. Yang keluar di sini 2 kJ per second. Sehingga perubahan energinya adalah 3 kJ per second. Nah, ini yang dimaksud dengan laju perubahan energi. Nah, persamaan keseimbangan energi juga secara umum dapat kita tuliskan sebagai berikut. Persamaan umumnya adalah Q kurang W sama dengan delta E. Untuk sistem yang tidak bergerak, maka Q kurang W sama dengan delta U. Kenapa hanya delta U? Karena delta E ini sama dengan delta U tambah delta KE tambah delta PE. Ya. Karena dia stasioner, maka ini hilang. Sehingga tinggal delta U saja. Persatuan massa, maka kita tuliskan dalam huruf yang kecil. Q kecil kurangi W kecil sama dengan perubahan energi E kecil, E kecil. Dalam persatuan diferensial ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Nah, kita lihat pada contoh soal 4 strip 5, sebuah piston silinder device berisi 25 gram uap air. Saturated water vapor, berarti uap air jenuh. Dijaga pada tekanan 300 kPa. Sebuah pemanas di dalam silinder dialiri listrik 0,2 ampere selama 5 menit pada tegangan 120 volt. Di saat yang sama terjadi kehilangan kalor sebesar 3,7 kJ. Pertanyaannya adalah tentukan bahwa untuk sistem tertutup, moving boundary work, dan perubahan internal energi ada hubungannya dengan perubahan entalpi pada tekanan konstan. Yang B adalah tentukan temperatur akhir pada uap air. Nah, jadi kita pahami dulu soalnya. Yang pertama, ini ada sebuah perangkat piston cylinder device. Piston dapat bergerak bebas naik dan turun. Lalu di dalam piston cylinder device tadi terdapat uap air jenuh.
dengan massa 25 gram pada tekanan 300 kPa dan tekanannya dijaga konstan pada 300 kPa. Lalu, di saat yang sama, ada pemanas listrik yang berada di dalam piston silinder device. Lalu, pemanas listrik tadi dinyalakan selama 5 menit dengan arus 0,2 ampere, tegangan 120 volt. Di saat yang sama juga terjadi kehilangan kalor sebesar 3,7 kJ. Pertanyaannya adalah, tunjukkan hubungan antara moving boundary work dan perubahan internal energi sama dengan perubahan entalpi. Yang B, temperatur 2-nya berapa? Oke, kita coba plot dulu dalam PV diagram untuk memudahkan analisis. Kita lihat, ini PV diagram. Tekanan 1 300 kPa, tekanan 2 300 kPa. Ini adalah garis jenuh. Lalu pada soal diketahui, pada tekanan 300 kPa, kondisi awalnya berada di cair uap jenuh. Berarti dia ada pas di garis ya, dia uap jenuh. Lalu dipanaskan. Ketika dipanaskan, maka terjadi penambahan kalor pada kondisi tekanan konstan. Nah, karena tekanan konstan, berarti tekanan 2 juga sama dengan 300 kPa, sehingga garisnya seperti ini. Ini tekanan konstan. Tekanan 2 sama dengan tekanan 1. Nah, selanjutnya, karena ini sistemnya stasioner, ini diam, maka kalau kita tuliskan, energi masuk kurangi energi keluar sama dengan perubahan energi pada sistem. Perubahan energi pada sistem itu kalau dijabarkan lagi sama dengan perubahan energi internal, tambah perubahan energi kinetik, tambah perubahan energi potensial. Nah, karena sistemnya diam, maka ini tidak diperhitungkan atau ini tidak ada. Sehingga yang berubah hanya perubahan internal energinya. Nah, jadi ini tadi sudah. Nah, bentuk umumnya adalah Q min W sama dengan delta U. Nah, kita lihat kalor yang masuk dan kalor kurangi kerja sama dengan delta U. Nah, kita lihat tadi sistemnya seperti ini. Ini ada WB. Karena piston bergerak ke atas, maka di situ ada WB. Lalu di saat yang sama ada W electricity in. Dan di saat yang sama juga ada Q out sebesar 3,7 kJ. Nah, kita tuliskan ulang persamaannya. Q min W sama dengan delta U. Q dalam hal ini adalah kalor yang keluar. W dalam hal ini ada dua, yaitu W electricity dan WB. Nah, sehingga kita bisa tulis persamaannya Q min W electricity min WB sama dengan U2 min U1. Lalu kita jabarkan Q min W electricity kurang WB atau moving boundary work itu kita jabarkan sebagai tekanan kali selisih volume sama dengan U2 min U1. Lalu karena P0 sama dengan P2 sama dengan P1, sehingga kita bisa tuliskan Q min W sama dengan, ini pindah ke kanan, sama dengan U plus P2 P2 kurangi U1 plus P2 P1 P1. Nah,
U plus P2 kali V2 ini sama dengan entalpi. Sehingga persamaannya jadi Q min W sama dengan H2 kurang H1. Atau Q min W sama dengan delta H. Ya, jadi delta U itu sama dengan delta U plus WB itu sama dengan delta H. Oke, selanjutnya kita akan menghitung temperatur akhir. Yang pertama kita cari W electricity-nya berapa. W electricity sama dengan V kali arus kali berapa lama waktunya. Tegangannya 120, arusnya 0,2, waktunya adalah 300 detik. Di sini dinyalakan selama 5 menit. 5 kali 60 sama dengan 300. Ya. Jadi 300 detik. Sehingga kita dapat besar energi yang masuk itu sebesar 7.200 joule atau 7,2 kilojoule. Nah, selanjutnya, Q yang keluar itu 3,7 kilojoule. Lalu, kalau kita tulis ulang persamaannya, Q min W sama dengan delta U. Nah, sekarang kita jabarkan. Q, karena dia keluar, maka dia jadi min Q. W electricity karena masuk jadi plus W electricity. Lalu ada lagi, jadi kalau kita gambarkan ulang, ini WB-nya keluar, W electricity-nya masuk, Q-nya keluar. Nah, kita lihat tanda panahnya. Q karena dia keluar jadi minus. W awalnya minus W. Ketika dia masuk maka jadi plus W. WB karena keluar jadi minus WB, sama dengan delta U. Selanjutnya kita pindahkan ini ke sini. Minus Q tambah W electricity sama dengan delta U. Ini pindah ke kanan jadi plus WB. Delta U plus WB sama dengan delta H. Jadi persamaan akhirnya Q plus W electricity sama dengan delta H. Atau W electricity kurang Q sama dengan H2 min H1. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita butuh mencari berapakah H2 dan H1. Ini sama dengan massa kali H2 kurang H1. Ya, massa sudah diketahui sama dengan 25 gram. Akan tetapi entalpinya belum diketahui. Maka kita perlu mencari berapakah entalpi 1. Nah, entalpi 1 dari data diketahui bahwa tekanan 300 kPa, fasenya uap jenuh. Sehingga entalpi 1 sama dengan entalpi uap jenuh pada 300 kPa. Didapat 2724,9. Jadi pada tabel A5. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam persamaan. W electricity kurangi Q out 7,2 kurangi 3,7 sama dengan delta H. Delta H besar ini sama dengan massa kali H2 min H1. Nah, dari sini kita masukkan massa 0,02 kg, 25 gram atau 0,02 kg kali H2 kurang H1. H1-nya 2724,9. Dari hasil perhitungan kita dapat nilai H2 adalah 2864,9. Nah, selanjutnya kita mencari dari data yang diketahui entalpi 2 2864,9 dan tekanan 2-nya 300 kPa. Karena terjadi penambahan kalor seperti pada gambar di bawah ini, kita dapat melihat bahwa fasenya dari uap jenuh dia masuk ke superheat.
maka kita gunakan tabel superheat, tabel A6 pada tekanan 300 kPa. Kita lihat, ini pada tekanan 300 kPa, entalpinya kita 2864,9 atau 2865. Nah, kita dapat entalpi ada di sini, 2865,9. Itu berada pada temperatur 200 derajat Celcius. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa temperatur akhirnya sama dengan 200 derajat Celcius. Karena entalpinya, ini 2864,9 itu dekat dengan 2865,9. Kalau mau dapat angka yang lebih eksak, kita bisa interpolasi, tapi nanti hasilnya hanya di belakang koma. Selanjutnya, contoh 4-6. Sebuah rigid tank dibagi menjadi dua bagian yang sama oleh sebuah partisi. Awalnya, satu sisi berisi 5 kg air pada tekanan 200 kPa dan temperatur 25 derajat Celcius, dan sisi lainnya dalam kondisi vakum. Jadi kalau kita lihat gambarnya, sisi satunya vakum, sisi duanya berisi air, masanya 5 kg, tekanannya 200 kPa, temperaturnya 25 derajat Celcius. Lalu, partisi ini dibuka, sehingga air akan mengisi ruang yang kosong atau berekspansi, volumenya membesar. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah volume dari tangki? Yang kedua, berapakah tekanan akhirnya? Dan yang ketiga, berapakah kalor yang masuk dalam proses? Ya, jadi ini awalnya 25 derajat Celcius, ketika dia berekspansi, temperaturnya akan turun. Nah, akan tetapi kalor memungkinkan untuk masuk sehingga temperaturnya kembali ke temperatur 25 derajat Celcius. Pertanyaannya yang C adalah, berapa banyak kalor yang dibutuhkan sehingga temperaturnya bisa naik kembali ke 25 derajat Celcius. Baik. Yang pertama, kita gambarkan dalam PV diagram. Ini tekanan awalnya 200 kPa, lalu ketika berekspansi, dia tekanannya akan turun. Yang pertama adalah kita hitung berapa volume dari tangki, yang A. Langkahnya pertama adalah kita mencari berapa volume spesifik 1. Volume spesifik 1 adalah volume spesifik cair jenuh pada 25 derajat Celcius. Ya. Kenapa seperti ini? Karena kondisinya, kalau lihat tekanan dan temperaturnya, ini berada pada fase kompres liquid. Nah, pada fase kompres liquid, mencari volume spesifik dengan merujuk kepada volume spesifik cair jenuh pada temperatur yang diketahui. Sehingga dari tabel kita dapatkan angkanya adalah 0,001003 meter kubik per kilogram. Nah, selanjutnya, dari volume spesifik kita bisa menghitung berapa volume 1. Volume 1 sama dengan massa kali volume spesifik 1, yaitu 5 kg kali 0,001. Kita genapkan saja, 5 kali 0,001. Sehingga kita dapat volume sisi satunya 0,01 meter kubik. Kalau kita gambarkan seperti ini volume 1, ini volume 2. Dan keduanya sama, simetris. Sehingga volume totalnya sama dengan 2 kali volume 1, yaitu 0,02 meter kubik. Ya. Maaf, ini 0,005 ya. Kita ralat.
5 kali 0,005 itu 5 kali 0,005 sama dengan 0,05 meter kubik. Nah, volume totalnya sama dengan 2 kali volume 1. 2 kali 0,005 sehingga volume totalnya sama dengan 0,01 meter kubik. Nah, selanjutnya dari sini volume total, maka kita bisa ketahui bahwa ketika dilepas, ketika partisinya dilepas, maka massa 5 kg air tadi akan mengisi seluruh volume. Sehingga pada kondisi kedua, volume spesifik 2-nya sama dengan volume 2, volume total bagi massa, yaitu 0,01 bagi 5. Sehingga volume spesifiknya jadi 0,002. Selanjutnya, kita akan melihat volume spesifik pada 25 derajat Celcius. Ya, kita akan cek pada 25 derajat Celcius berapakah VF dan VG-nya. Dari tabel kita dapat VF-nya adalah 0,001 dan VG-nya 43,34. Lalu kita gambarkan seperti ini. 0,01 ini 43,34. Maka volume spesifik 2-nya sama dengan 0,02. Berarti ada di fase campuran. Ya. Jadi dari 200 dia masuk ke fase campuran pada temperatur 25 derajat Celcius dan tekanannya sama dengan tekanan saturasi pada 25 derajat Celcius, yaitu 3,17 kilopascal. Jadi temperaturnya, tekanannya dari 200 turun ke 3,17 kilopascal. Selanjutnya, untuk menghitung berapa banyak kalori yang dibutuhkan hingga temperaturnya kembali ke 25 derajat Celcius, maka kita pakai persamaan ini. Qin sama dengan delta U. Nah, U1 sama dengan U cair jenuh pada 25 derajat Celcius. Ya, kenapa U1 sama dengan ini? Karena pada kondisi 1, fasenya adalah kompres liquid. Nah, kita lihat ini kondisi awal, fasenya kompres liquid pada tekanan 200 kilopascal, temperatur 25 derajat Celcius. Selanjutnya, dari tabel maka kita dapat angka U1-nya 104,83. Lalu U2, karena dia berada pada fase campuran, maka kita perlu mencari berapakah X-nya terlebih dahulu. Untuk mencari X, kita bisa pakai nilai dari volume spesifik yang diketahui, sehingga V2 kurang VF bagi VFG, yaitu V2-nya 0,002 kurang VF-nya 0,001 bahagi 043,34 kurang 0,001. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 0,
Ini 0,0000023. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat X, baru kita bisa menghitung U2-nya. U2-nya sama dengan UF tambah X UFG pada 25 derajat Celcius. (104,83) tambah 2,3 pangkat 10 pangkat min 5 kali 2, 304,3. Maka kita dapat nilai U2-nya adalah 104,88. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa Q yang masuk. Q sama dengan delta U. Atau massa kali U2 kurang U1. 5 kali 104,88 kurangi 104,83. Maka kita dapat nilai kalor yang masuk adalah 0,25 kJ. Selanjutnya, specific heat. Specific heat adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari sebuah zat atau massa sebanyak 1 derajat. Ada dua jenis specific heat, yaitu specific heat pada volume konstan dan specific heat pada tekanan konstan. Jadi secara sederhana untuk memudahkan ingatan, kita bisa menuliskan specific heat volume konstan, yaitu CV. Kata kuncinya ada di V, berarti ini untuk volume konstan. Dan CP untuk pressure atau tekanan yang konstan. Nah, itu memudahkan saja. Nah, secara sederhana CP dan CV itu dapat digunakan untuk menghitung internal energi dan entalpi. CV pada volume konstan itu sama dengan U sama dengan CV kali T. Sementara CP-nya terpakai untuk menghitung entalpi. H sama dengan CP kali T. Atau delta U sama dengan CV delta T. Dan delta H sama dengan CP delta T. Cara menghitung internal energi dan perubahan internal energi dan entalpi sebenarnya terdiri dari 3 cara. Yang pertama dengan tabel. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan 3 dan 4. Ini cara yang paling akurat dan mudah. Yang kedua dengan menggunakan persamaan CP dan CV seperti yang kita jelaskan pada saat ini. Dan yang ketiga, yang kedua, dengan hubungan persamaan CP dan CV terhadap fungsi temperatur. Ini menggunakan sebuah persamaan yang panjang dan cukup kompleks, tapi akurasinya tinggi. Nah, ini belum kita jelaskan, ini belum juga tidak kita gunakan, karena dia cukup kompleks perhitungannya. Dan yang ketiga adalah yang kita jelaskan saat ini, yaitu menggunakan nilai spesifik heat rata-rata. Nah, karena dia menggunakan nilai rata-rata, maka syarat supaya nilainya cukup akurat adalah delta T-nya tidak cukup besar. Kenapa? Karena ketika delta T-nya besar, maka penyimpangannya akan cukup besar atau nilai errornya cukup besar. Digambarkan pada gambar ini kondisi 1, ini kondisi 2, aktualnya lintasannya ada di sini. Ya, berbentuk kurva. Akan tetapi kita ambil nilai rata-rata dengan mengasumsikan dia sebagai hubungannya linear. Maka ini ada error sebesar nilai ini. Nah, apabila nilai T-nya besar, dari T1 sampai T5 contoh, kita linearkan seperti ini, aktualnya begini. Nah, ini errornya lagi semakin besar. Oleh karena itu, langkah ketiga ini menggunakan nilai spesifik heat rata-rata ini akan cukup akurat nilainya jika perubahan temperaturnya tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar seperti ini, maka errornya akan ikut besar. Nah, internal energi, entalpi, dan spesifik heat pada gas ideal bisa kita tuliskan dengan persamaan seperti ini. Entalpi sama dengan U plus PV. Ini sudah dijelaskan pada contoh soal sebelumnya. Lalu PV sama dengan RT, ini persamaan gas ideal.
Nah, dua persamaan ini ketika kita gabungkan, maka kita dapat entalpi sama dengan U tambah R kali T. Maka dari sini, kita lihat bahwa entalpi sama dengan ada hubungannya dengan temperatur. Jadi, entalpi fungsi dari temperatur. Nah, secara sederhana, kita bisa tuliskan hubungannya dengan CV tadi, entalpi sama dengan Cp kali T. Dan internal energi sama dengan CV kali T. Nah, kita lihat aplikasinya pada contoh 47. Contoh 47, udara awalnya bertemperatur 300 Kelvin dan tekanan 200 kilopascal. Lalu udara tadi dipanaskan hingga temperaturnya naik jadi 600 Kelvin. Tentukan perubahan internal energi pada udara persatuan massa dengan menggunakan 3 cara. A. Data dari tabel udara, yaitu tabel A17. B. Fungsi spesifik heat. Dan C. Rata-rata spesifik heat. Nah, jadi ini fluidanya udara ya, bukan air, udara. Diketahui T1-nya 300 Kelvin, T2-nya 600 Kelvin. Nah, maka untuk mencari internal energinya, nilai U, kita akan melihat pada tabel udara, tabel A17. Nah, saya tunjukkan tabel udara pada A17 itu berbeda dengan tabel air. Ini adalah tabel udara A17. Kalau kita perhatikan tabel udara, temperaturnya ditulis dalam satuan Kelvin. Lalu di sebelahnya ada entalpi, ada reduced pressure, ada internal energi, ada reduced volume, dan entropy dot. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk melihat properti dari udara, kita tidak membutuhkan tekanan. Sehingga, yang menjadi fungsi dari perubahan internal energi atau entalpi dari udara hanyalah temperatur. Nah, pada soal tadi diketahui bahwa temperatur awalnya 300 Kelvin. Maka nilai internal energi awalnya adalah 214,07. Lalu dipanaskan hingga naik menjadi 500 Kelvin. Dan internal energinya naik menjadi 359,49. Nah, kita dapat ini 600 Kelvin tadi ya, dari 300 ke 600. Nah, ini datanya. Sehingga dari sini kita dapat selisih internal energinya adalah U2 kurang U1, selisihnya sebesar 220,71. Cara yang kedua akan saya lewati, ini menggunakan persamaan yang cukup kompleks, persamaannya seperti ini. Nah, kita langsung loncat ke angkanya, didapat 222,5. Jadi ada selisih 0,8% dari data di tabel. Dan cara yang ketiga menggunakan specific heat rata-rata. Menggunakan specific heat rata-rata itu seperti ini. Contoh, T1 tadi 300 Kelvin. T2-nya 600 Kelvin. Maka dari sini kita cari nilai temperatur rata-rata. T1 tambah T2 bagi 2. 300 tambah 600 bagi 2. Maka kita dapat temperatur rata-ratanya 450 Kelvin. Lalu, kita gunakan nilai CV average, CV rata-rata atau CV pada 450 Kelvin. Nah, kita akan lihat nilai CV rata-rata pada 450 Kelvin itu pada tabel A2. Nah, ini tabel A2 pada udara. Ya, jadi tabel A2 ini terdiri dari berbagai macam gas. Kita gunakan udara karena pada soal disebutkan udara. Lalu kita lihat ini temperatur 450, ini CP-nya, ini CV-nya. Ya, berarti CV pada 450 adalah 0,733. Nah, kita masukkan 0,733. Nah, sehingga delta U kita akan hitung dengan bersamaan delta U sama dengan CV kali T2 kurang T1, yaitu 0,733 kali 600 kurang
Kita dapat angkanya adalah 220 kJ per kilogram. Nah, kita bandingkan nilai yang kita hitung menggunakan pendekatan CV rata-rata 220 kJ dan nilai tabelnya adalah 220,71. Artinya, selisihnya hanya 0,71, sebuah error yang cukup kecil dan bisa diterima. Selanjutnya, internal energi dan entalpi dan spesifik heat pada zat padat dan cair. Di bahasan sebelumnya, kita membahas pada gas ideal. Ya, jadi persamaan ini berlaku pada gas ideal. Nah, bagaimana kalau fluidanya atau masanya adalah cair dan padat? Nah, kita akan lihat di sini. Pada benda cair dan padat, nilai spesifik heat-nya itu sama, baik pada tekanan konstan maupun volume konstan. Ya, kenapa? Karena zat yang memiliki densitas atau spesifik volume yang tetap disebut zat yang incompressible. Nah, air itu fluida yang incompressible atau densitasnya konstan. Zat padat dan cair memiliki densitas yang tetap, sehingga pada zat padat dan cair dapat disebut sebagai zat yang incompressible. CP dan CV pada zat padat dan cair adalah sama. Karena dia incompressible, baik pada padatan dan cairan, maka CP dan CV-nya konstan. Maka kita hanya mengenal nilai C saja, tidak ada CP maupun CV. Nah, perubahan internal energi dan perubahan entalpi pada zat padat dan cair dapat kita tuliskan dengan persamaan seperti ini. Delta U sama dengan C rata-rata, C average, kali selisih temperatur. Nah, untuk solid, di mana volume kali perubahan temperatur tidak signifikan, maka delta H, delta U sama dengan C kali delta T. Sementara untuk cairan ada dua kondisi, yaitu pada kondisi constant pressure, seperti pada pemanas, delta P-nya sama dengan 0, ya, karena tekanan konstan. Maka delta U sama dengan C delta T. Sementara untuk kondisi konstan temperatur seperti pompa, delta T sama dengan 0, maka delta H-nya sama dengan V kali delta P. Nah, kita jelaskan dalam contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan entalpi dari air pada 100 derajat Celcius, tekanan 15 MPa, yang A menggunakan tabel kompres liquid, yang B dengan pendekatan sebagai cair jenuh pada temperatur yang diketahui, dan yang C menggunakan persamaan entalpi. Nah, dari tabel kita bisa lihat tabel kompres liquid pada tekanan 15 MPa dan temperatur 100 derajat Celcius, nilai entalpinya adalah 430. Dan dengan pendekatan menggunakan entalpi cair jenuh pada 100 derajat Celcius, maka kita dapat entalpinya 419. Dan yang ketiga menggunakan persamaan ini, maka kita dapat nilai entalpinya adalah 434,07. Nah, kita lihat dari ketiga angka ini, menggunakan persamaan ini nilainya lebih akurat dibanding pakai persamaan yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua, sebuah besi, 50 gram besi, 50 kg besi, ini besi, 50 kg, bertemperatur 80 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam tangki berisi air. Nah, ini berisi air, temperaturnya 25 derajat Celcius, di mana volume dari air tadi 0,5 meter kubik. Nah, ketika besi panas ini masuk ke dalam air, otomatis kalor dari besi panas tadi akan berpindah ke dalam air. Pertanyaannya, berapakah temperatur air setelah
besi tadi dimasukkan ke dalam air sehingga temperatur besi dan air tadi menjadi setimbang. Nah, jawabannya kita pakai persamaan ini ya. Perubahan energi pada sistem sama dengan energi masuk kurangi energi keluar. Nah, karena kondisinya setimbang, maka perubahan energi pada sistem sama dengan 0. Energi masuk sama dengan energi keluar sama dengan 0, atau energi masuk sama dengan energi keluar. Nah, kita lihat perubahan energi pada sistem itu terdiri dari perubahan energi pada besi dan perubahan energi pada air. Nah, perubahan energi ini sama dengan 0. Kalau kita jabarkan, perubahan energi pada sistem tambah perubahan energi pada besi dan perubahan energi pada air sama dengan 0, kita bisa jabarkan dengan persamaan seperti ini. Massa besi kali C besi kali selisih temperatur besi tambah massa air kali C air tambah selisih temperatur air. Nah, spesifik volume dari air pada temperatur ruangan itu 0,01. Maka kita bisa menghitung massa air sama dengan volume bagi spesifik volume. Massa airnya 500 kg, massa besinya 50 kg. Maka kita tinggal masukkan 50 kg besi kali C besi. C besi dapat dilihat pada tabel A3. Tabel A3. Nah, ini properti pada liquid, solid, dan food. Kita cari iron atau besi. Metal, aluminium, ini iron. Besi, nilai C-nya adalah 0,45. Lalu, air pada 25 derajat Celcius atau pada 300 derajat Kelvin. Kita lihat air, liquid, water. Nah, ini. Air 25 derajat Celcius, C-nya itu 4,18. Ya, jadi nilai C air 4,18, nilai C besi 0,45. C besi 0,45, C air 4,18. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan ini. Massa besi kali C besi kali T2 min T1 besi sama dengan massa air kali C air kali selisih temperatur air. Nah, kita masukkan angkanya 50 kg besi kali 0,45 kJ per kilogram derajat Celcius kali T2, karena T2 belum diketahui, kurangi T1. T1 besi adalah 80. Ditambah 500 kg air kali 4,18 kali T2 kurangi 25 derajat Celcius. Ini T1 air. Nah, dari persamaan ini kita akan mendapat bahwa T2-nya adalah 25,6. Artinya, ketika kondisinya setimbang, temperatur air dan besi akan sama di angka 25,6 derajat Celcius. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.